Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Sanugraha, mahasiswa Prodi D4 Teknik Elektro, NIM 20506334036. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang yang pertama, macam-macam norma beserta sanksinya. Yang kedua adalah pengertian hukum beserta penggolongannya. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga peradilan di Indonesia beserta peranannya. Dan yang keempat adalah bagaimana sikap ideal seorang warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penjelasan yang pertama adalah mengenai macam-macam norma beserta sanksinya. Norma sendiri dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang berasal dari hati nurani manusia. Konsekuensinya apabila melanggar norma ini adalah adanya rasa penyesalan. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan dalam pergaulan masyarakat. Apabila melanggar norma kesopanan, maka konsekuensinya adalah adanya sanksi sosial. Dan yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan yang berasal dari Tuhan. Apabila melanggar norma agama, konsekuensinya adalah mendapatkan dosa dan akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum sendiri adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat berwenang. Apabila melanggar, konsekuensinya akan mendapatkan pidana dan dapat dipenjara. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai pengertian hukum beserta penggolongannya. Menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum adalah perangkat kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur manusia dalam masyarakat. Untuk penggolongan hukum sendiri, hukum digolongkan menjadi 5 macam. Yang pertama, menurut waktu berlakunya, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Yang kedua, menurut bentuknya. Menurut bentuknya yaitu adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, menurut luas berlakunya, yaitu hukum umum dan hukum khusus. Yang keempat, menurut fungsinya, yaitu hukum material dan hukum formal. Dan yang terakhir adalah menurut sumbernya, yaitu undang-undang, kemudian jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, kebiasaan, pendapat para sarjana atau doktrin. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai lembaga-lembaga peradilan di Indonesia beserta peranannya. Yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia, dan salah satu peranannya adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan diantaranya memutus sengketa hasil pemilu, kemudian memutus pembubaran partai politik. Yang ketiga adalah peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan yang mengatasi masalah agama Islam. Yang keempat adalah peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan yang dikhususkan untuk anggota militer. Yang kelima adalah peradilan umum atau peradilan sipil, yaitu peradilan yang untuk menangani masalah atau perkara masyarakat sipil. Dan yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara, yaitu peradilan yang dikhususkan untuk menangani masalah tentang tata usaha negara. Penjelasan yang keempat yaitu bagaimana sikap ideal seorang warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut saya, sikap seorang warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah harus menghormati serta mentaati. Dengan mentaati dan menghormati hukum, kita akan dapat hidup dalam masyarakat dengan baik. Dan hukum tersebut juga akan menjaga kita, di mana dengan mentaati hukum kita tidak akan terkena suatu pidana, kita tidak akan